Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Apa kabar, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, para pemerhati pendidikan, mungkin juga orang tua yang bergabung pada malam hari ini. Malam ini saya ingin menyapa Bapak Ibu semua, berinteraksi melalui media sosial ini. Ini terus terang ini baru pertama kali saya melakukan IG, jadi tadi masuknya masih bingung. Jadi mohon maaf ini terlambat karena ada kendala teknis, karena sayanya agak-agak baru di sini dan namanya masih coba-coba ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lancar ya Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu terima kasih sudah ada yang masuk dan menyapa, terima kasih. Malam ini mungkin kita bisa berbagi cerita ya Bapak Ibu, tentunya masa pandemi saat ini. Saya yakin Bapak Ibu banyak sekali cerita-cerita mungkin tentang bagaimana keunikan pasang surut suka duka dalam menghadapi pandemi, belajar dari rumah, maupun mungkin ada beberapa yang sudah melakukan pertemuan tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan atau mungkin ada juga bentuk-bentuk inovasi atau kreativitas yang Bapak Ibu lakukan selama pandemi gitu ya. Dari berbagai mungkin interaksi saya langsung dengan Bapak Ibu guru, dengan beberapa banyak seminar ya atau webinar yang pada saat ini galak yang kita lakukan. Banyak cerita dari Bapak Ibu guru yang menceritakan tentang berbagai tantangan, tapi juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan selama masa pandemi ini. Tentunya kita tahu pembelajaran yang paling efektif ya memang kita ketika bertemu langsung ya Bapak Ibu, tatap muka dengan murid-murid yang kita cintai. Namun tentunya protokol masalah kesehatan ya yang memang menjadi pertimbangan kita, sehingga ya ini merupakan langkah untuk mitigasi supaya bagaimana caranya tetap pembelajaran bisa tetap berlanjut walaupun dengan situasi yang tentunya tidak ideal. Yang saya kemudian lihat dari berbagai macam sharing yang dilakukan oleh guru-guru dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk dari daerah-daerah terpencil, daerah 3T, adalah munculnya sebuah kebiasaan baru dari guru-guru seluruh Indonesia dengan saling belajar dan berkolaborasi ya, berbagi satu sama lain untuk menciptakan solusi-solusi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan tantangan yang harus kita hadapi, karena kita terus untuk memperjuangkan murid-murid kita untuk bisa tetap lanjut belajarnya walaupun dengan situasi yang terbatas. Karena saya yakin Bapak Ibu semua seperti yang di Hari Guru Nasional ya, yang tema yang kita usung adalah bangkitkan semangat wujudkan merdeka belajar. Itu merupakan refleksi dari kami ketika menjumpai Bapak Ibu guru, terutama dari berbagai webinar yang kita lakukan. Sangat inspiratif sekali, sehingga kita sangat yakin bahwa Indonesia sedang bergerak saat ini. Pendidikan Indonesia saat ini sedang mengalami sebuah transformasi. Bukan saja, yang terpenting menurut saya bukan saja tentang solusi ya, tapi yang terpenting adalah perubahan mindset, bahwa Bapak Ibu bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dan ini menurut saya menggugah semangat, sehingga kita memberikan tema pada waktu itu bangkitkan semangat gitu. Karena yang sebenarnya membangkitkan semangat adalah guru-guru semua gitu, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Sehingga kami yang mencoba untuk merancang dalam konteks kebijakan secara makro, kita melihat bahwa ini merupakan hal yang sangat realistis, yang terbentuk secara mungkin tidak sengaja ya, karena masa pandemi. Kalau kita lihat di awal Maret, kita masih belum tahu ini seperti apa dan masih agak bingung. Namun dengan tentunya semangat Bapak Ibu semua untuk terus bergerak, alhamdulillah progres kita ini luar biasa. Ini mungkin beberapa cerita. Saya lihat di sini ada juga yang dari guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru penggerak, apa kabar? Dan juga yang dari guru berbagi juga ada ya. Nah ini
Saya mau cerita tentang salah satu yang statistik. Kemarin saya baru berbicara di UNESCO untuk kawasan Asia Pasifik, uh, di mana saya membagi cerita tentang bagaimana Indonesia untuk guru-guru di Indonesia itu mengatasi kondisi pandemi. Kalau kita dengar dari cerita negara-negara lain, kurang lebih ya memang membuat panduan atau belajar jarak jauh gitu ya. Tapi yang unik tentang Indonesia adalah guru berbagi. Dan ini yang menjadi salah satu highlight kita, salah satu kebanggaan kita bahwa guru-guru Indonesia dengan semangat gotong royong di guru berbagi di semua jenjang, semua mapel itu saling berbagi RPP atau artikel-artikel yang kemudian dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Karena guru-guru yang lain pun mungkin merasakan kondisi yang mirip gitu ya, sehingga mereka bisa mengambil inspirasi dari apa yang di-share oleh teman-temannya dari Sabang sampai Merauke. Itu luar biasa menurut saya. Sampai saat ini mungkin udah berapa ya, kalau saya nggak salah 57.000 lebih RPP yang sudah ada itu dari semua jenjang, dan sudah diunduh hampir 20 juta kali itu secara total. Itu luar biasa, dan itu sangat membanggakan bagi kita, bagi Indonesia, dan merupakan sebuah bukti bahwa guru-guru Indonesia mengambil inisiatif dengan sangat proaktif, tapi bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi itu menurut saya salah satu yang kita highlight waktu di pertemuan dengan UNESCO beberapa hari yang lalu. Jadi itulah yang menjadi inspirasi kita untuk gimana Bapak Ibu guru membangkitkan semangat dalam masa pandemi ini dengan jiwa yang pantang menyerah. Jadi teladan buat kita semua. Saya selalu merasa terinspirasi dengan berbagai macam terobosan solusi yang Bapak Ibu hadirkan, terutama Bapak Ibu guru yang di daerah-daerah yang terpencil ya, yang ternyata juga memiliki semangat yang sama dan terus melakukan gerakan belajar dan berbagi. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru, ini udah banyak sekali yang hadir ini dari Surabaya, dari mana lagi nih? Dari Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Timur. Salam dari Kupang, salam kembali Bapak Ibu guru. Mungkin kalau dalam kesempatan ini saya boleh minta sharing, mungkin Bapak Ibu guru mungkin bisa tulis juga di komentar di chat bagaimana mungkin cerita atau mungkin refleksi Bapak Ibu semua dalam masa pandemi ini. Karena saya yakin seperti yang tadi saya ceritakan, kisah-kisah Bapak Ibu guru di mana saja di Indonesia itu menjadi semangat, menjadi energi bagi kita semua, bagi kami terus terang untuk terus berbuat yang lebih baik lagi, untuk bisa melayani guru-guru seluruh Indonesia dengan lebih baik lagi. Karena pada akhirnya tujuan kita semua sama. Tujuan kita adalah bagaimana anak-anak kita semakin baik pembelajarannya, hasil belajarnya, tentunya itu akan menjadi kebanggaan kita semua. Kita berjuang sama-sama untuk anak-anak kita. Oke, ini dari Salatiga, Purwokerto, dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Wah, ini ada yang dari Sidoarjo tapi tetangga saya di Padang. Halo Bu Liza, dari Banggai, Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah hadir. Sumatera Utara, terima kasih. Cirebon, terima kasih. Saya memang ini tetangga saya dari Padang nih Bu Liza, berarti ya terima kasih sudah ikut hadir ya Bu Liza. Ada mungkin beberapa cerita dari guru penggerak ya, yang mungkin bisa saya share di sini tentang bagaimana mereka bertransformasi juga selama pandemi. Menurut saya banyak sekali komunitas-komunitas guru yang bergerak ya. Jadi ada yang macam-macam lah, yang intinya berbagai macam simpul di Indonesia, guru-guru saling belajar terus saling berbagi selama pandemi, dan itu banyak sekali. Namun pada kesempatan ini saya mohon izin untuk share beberapa tentang guru penggerak. Wow, ini ada dari Ibu Aymar ya, atau Pak Aymar ini. Pembelajaran di masa pandemi tentunya tidak mudah,
Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Balik lagi ke niat dan tujuan utama kita ketika memilih untuk jadi pendidik. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Oke, satu hal yang disorot juga di dalam masa pandemi ini adalah transformasi dalam menggunakan teknologi. Saya yakin sebenarnya guru-guru Indonesia sebelum pandemi pun sebenarnya mampu untuk menggunakan teknologi dengan baik. Namun memang dari data-data kami yang menjadi kendala itu adalah adanya kecemasan yang mungkin agak tinggi gitu ya, yang mungkin menggunakan teknologi tersebut. Nah, sekarang ketika masa pandemi ternyata guru-guru di berbagai pelosok di Indonesia, nanti saya juga ini ada bagi cerita, ada yang dari Bone, ada yang dari Biak Numfor di Papua sana gitu ya. Mereka ternyata awalnya agak terpaksa gitu ya karena nggak punya pilihan, tapi ternyata mereka bisa untuk menggunakan teknologi sedikit demi sedikit. Jadi malah sekarang dan mereka ketika melihat dampak kepada murid, kreativitas mereka itu diapresiasi oleh muridnya sehingga pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Ini misalnya nih ada Pak Andi dari Bone di Sulawesi Selatan. Beliau menggunakan Canva ya, Canva. Jadi anak-anak kata Pak Andi sangat senang dengan materi yang saya buat dalam bentuk poster sehingga lebih memperhatikan dan tidak cepat bosan. Oke, memang ini tujuan salah satu teknologi untuk bisa, terutama untuk anak-anak zaman yang sekarang mungkin mereka lebih bisa engagementnya melalui kreativitas guru melalui teknologi ini dengan menggunakan Canva. Saya belum pernah menggunakan Canva, jadi mungkin saya bisa belajar juga sama Pak Andi ini. Atau juga kata Pak Andi bisa menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint yang bisa dibuat menjadi video juga ternyata. Oke. Di sini ada dari ini Bu Eiren ya. Sejak pandemi, saya dan beberapa teman mulai sebuah non-profit organisasi dan bantu hosting pelatihan guru gratis. Wow, luar biasa. Pelatihan guru gratis buat teman-teman guru. Saya haru dan optimis ngelihat guru-guru Indonesia yang terus belajar di saat sulit. Wow, terima kasih Bu. Saya nggak tahu ini ibu atau bapak nih, Eiren. Luar biasa. Wow, ini saya agak terkesima membacanya nih Bu. Terima kasih sekali bahwa Bu Eiren, saya panggil ibu aja ya. Maaf kalau salah, kalau ini bapak ternyata ya. Membuat sebuah organisasi menggerakkan dengan teman-teman lalu hosting pelatihan guru-guru gratis buat teman-teman guru. Ini memang yang hal-hal yang kita juga cermati ya, termasuk di komunitas guru berbagi, di mana ketika guru-guru itu berinteraksi lalu muncul percakapan-percakapan yang kemudian berujung-ujung pada yuk kita bikin semacam pelatihan biar bantu. Jadi ada yang lebih tahu membantu yang sudah tahu dan itu terhubung gitu ya, walaupun jarak mereka sangat jauh gitu, namun semangat untuk saling berbagi yang sudah bisa itu menjadi nilai tambah tersendiri menurut saya dalam masa pandemi ini. Jadi bukan hanya belajar tapi juga berbagi. Lalu dari Bu Nurul Triputra, PJJ membuat guru makin kreatif menyusun media. Guru makin sabar mengatasi problem siswa mengikuti PJJ. Ini sangat relevan sekali dan sering kita dengar juga ya. Guru makin karena dalam masa PJJ ini kalau tadinya Bapak Ibu guru hanya membuat satu macam pelajaran gitu ya, rencana pelajaran untuk semua kelas, sekarang tiba-tiba apakah 20 apa 30 atau 40 siswa di kelas itu semuanya memiliki cara yang kondisi keluarga yang berbeda-beda sehingga mereka harus menghadapi mungkin dituntut guru-gurunya menyesuaikan gitu. Jadi guru pun juga makin sabar, kadang juga berinteraksi dengan orang tua ya Bapak Ibu guru, tentunya tidak mudah ini dilakukan ya. Terima kasih Bu Nurul. Oke, Brebes, pandemi membuat kita nih dari RIM Ibu RIM 1009. Pandemi membuat kita berinovasi kreatif menggunakan IT. Ya, itu memang mudah-mudahan semakin ini ya. Ini juga dari Pak Manggala membuat guru-guru kita saling belajar IT.
Wow, ini ternyata refleksi tentang IT cukup menonjol pada malam ini ya. Baik sekali. Em, Lalu ada Ibu Surtia. Halo Bu Surtia, apa kabar? Awal pandemik sempat bingung harus seperti apa mengajar. Namun seiring berjalan waktu, alhamdulillah saya bisa belajar banyak, termasuk video pembelajaran. Wow, kembali lagi ini tentang IT. Dan ini memang cerita kita semua ya, Bu Surtia dan Bapak Ibu semua. Di awal pandemi, bukan hanya Indonesia, semua negara itu pada waktu itu ketika kita juga melihat secara global itu bingung, termasuk negara-negara maju, termasuk negara maju yang gurunya tuh udah canggih-canggih gitu ya sebenarnya. Mereka bingung harus seperti apa langkah yang dilakukan dalam konteks pandemi karena tidak ada training untuk menghadapi pandemi. Namun yang dituntut memang ya semuanya, termasuk kita di Indonesia harus belajar karena apalagi Indonesia situasinya tidak semua sama. Jadi ketika dilakukan dengan cara dari pusat ke bawah gitu ya, ada petunjuk gitu ya atau guideline gitu, tidak bisa berlaku untuk semuanya karena Bapak Ibu guru ada di berbagai wilayah di Indonesia gitu, termasuk yang pada saat ini kalau Bapak Guru mungkin juga melihat perkembangan kebijakan terakhir bahwa kita memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan segmentasi untuk kalau ada daerahnya yang bisa tatap muka gitu ya. Jadi karena kalau dilihat dari secara nasional mungkin ini daerah merah, hijau, kuning atau oranye gitu ya. Sementara di masing-masing kabupaten atau kota madya itu bisa berbeda-beda kecamatan atau desanya, bahkan mungkin ada yang berbeda pulau gitu. Sehingga mungkin pembelajarannya itu di masing-masing kabupaten kota bisa ada diferensiasi juga gitu. Itu yang kemudian kita lihat ada daerah yang bilang kami nggak ada kasus COVID kok, sekolahnya libur gitu ya. Dan kalau begitu, karena kita tahu pembelajaran yang paling efektif tetap ada interaksi antara guru dan murid. Itu kita semua pasti rindu ya Bapak Ibu, ketemu sama murid-murid lagi, kembali ke sekolah. Ya ketika ada daerah yang bisa memungkinkan untuk itu ya dengan protokol kesehatan kenapa tidak gitu ya. Jadi itu yang kita coba untuk kita dorong dan mudah-mudahan sudah banyak yang pemerintah daerah yang mengkoordinasikan sehingga bisa terfasilitasi ketika kondisi memungkinkan. Oke, munculnya inovasi guru. Ini guru-guru Indonesia keren banget. Ini kita sebagai sistem yang terbesar keempat di dunia ya, ketika guru-gurunya bergerak nih dampaknya luar biasa. Sangat mengapresiasi semua guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah berinovasi. Terima kasih Bapak Ibu guru dan semoga terus semangat ya untuk kita terus berinovasi. Halo, ini Ibu Nabianti ya dari Lombok Timur, NTB. Waduh, mudah-mudahan nanti saya sempat ke sana ya kalau nggak udah pandemi nggak berakhir. Banyak teman-teman NTB juga saya mendapatkan banyak cerita-cerita dari NTB, guru-guru di sana sangat luar biasa dan beberapa catatan itu kemarin itu kalau saya nggak salah salah satu guru yang mungkin yang difabel kalau saya nggak salah itu dari Nusa Tenggara juga yang dia harus melakukan perjalanan cukup jauh dengan kondisi dia yang terbatas tapi dia tetap bersemangat luar biasa. Pandemi menjadikan saya lebih produktif sebagai guru. Waduh, ini Bu Tarisya mungkin bisa terus mudah-mudahan ini di-share pengalamannya dengan teman-teman guru yang lain ya, karena untuk bisa jadi produktif berarti juga ini bukan saja bisa produktifnya tapi bisa manage secara sosial emosi karena dampak secara emosi sosial psikologis gitu ya, bukan hanya buat murid-murid sebenarnya, guru-guru pun juga manusia kan, jadi pasti terkena dampaknya juga, apalagi kalau juga di keluarga juga anak-anaknya juga harus belajar dari rumah, itu kan sangat tidak mudah. Jadi luar biasa Bu Teresia, terus menjadi kreatif dan menularkan inspirasi buat yang lain. Pandemi menambah skill di bidang TIK. Oke. Ini teknologi menjadi kayaknya banyak sekali yang meng-highlight tentang teknologi ini.
cara daring bagaimana kurang ngeh. Betul, betul Pak Saifuddin. Kita pada saat ini menurut saya yang terpenting dalam penggunaan teknologi ini mungkin tidak harus langsung Bapak Ibu guru jadi canggih gitu ya, tapi mulai melangkah dan terus melangkah. Seperti kayak belajar apa saja ya, misalnya kalau belajar apakah main alat musik gitu, misalnya main gitar gitu ya, awal-awal ya pasti gelagapan dulu gitu, nggak bisa lancar gitu, tapi lama kelamaan mungkin cara sederhana, lama kelamaan mungkin bisa lebih kompleks gitu. Dan penggunaan IT menurut saya juga sama, awal-awal masih bingung, masih takut-takut gitu ya, karena terpaksa terkondisikan, lama-lama jadi biasa, dan kemudian mencoba-coba gitu, seperti yang tadi yang saya ceritakan. Kalau ini ada juga Ibu Ria dari SMP swasta di Pontianak, Kalimantan Barat. Dia menggunakan Mentimeter. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah nggak yang menggunakan Mentimeter. Kata ini sebagai survei. Dengan ini dia bisa melihat variasi respon dari siswanya dengan menggunakan Mentimeter ini, dan katanya siswa Buria bisa lebih jujur dan terbuka, dan bisa untuk menuliskan opininya lewat survei ini. Saya nggak tahu apa yang sudah pernah dicobakan. Saya juga belum pernah menggunakan Mentimeter ini. Luar biasa ini dari Buria dari Pontianak ya. Oke, coba kita lihat lagi. Wah, ini ada satu dari Bunita ya, Bunita Ayu. Kendala pandemi mengajarkan toleransi, peduli terhadap siswa sehingga harus kreatif menyajikan pembelajaran yang adil. Wow, ini salah satu poin refleksi yang luar biasa, Bu Nita. Saya ini jarang sekali mendengar ini dan sangat senang Bu Nita menggarisbawahi ini. Mengajarkan toleransi terhadap kondisi siswa yang kemudian menuntut guru harus kreatif menyajikan pembelajaran yang adil. Wow, ini sangat luar biasa ya. Artinya di sini saya menangkap Bu Nita sangat sayang sekali sama murid-muridnya. Lalu kemudian berusaha dengan berbagai kondisi siswa dan menuntut Bu Nita harus kreatif sehingga harus melakukan berbagai taktik dan strategi untuk menjangkau murid-muridnya sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik ya. Ini yang saya tangkap. Mungkin seperti itu yang dimaksud sama Bu Nita, tapi ini poin yang sangat penting dan sangat baik sekali. Terima kasih Bu Nita. Lalu pandemi menjadikan kita lebih aktif berinovasi. Terima kasih Bu Ulfa. Guru-guru Indonesia lebih kreatif, inovatif. Kembali lagi nih, kreatif, inovatif ya. Oke, makasih Bu Alifa. Bu Lina Hasan selain kreatif katanya jadi konten kreator. Ini betul sekali nih, jadi konten kreator ya, jadi kekinian sekali guru-guru kita. Artinya dengan adanya tantangan pembelajaran selama masa pandemi ini, kita dituntut jadi seperti kreator ini ya, untuk media sosial ya. Tapi saya melihat kreativitas ini membuat ini ada yang siapa ya, ada Bu Isna ini dari Cilacap, Jawa Tengah. Dia bilang anak-anak itu biasanya menggunakan YouTube dan TikTok, dan Bu Isna ini dari Cilacap, guru SMP negeri di Cilacap, menggunakan TikTok untuk media presentasi murid, sehingga yang topiknya perpindahan panas dan sistem pencernaan. Ini berarti topiknya topik IPA tapi menggunakan TikTok. Saya penasaran nih lihatnya seperti apa ya. Namun katanya sangat menyenangkan bagi murid-muridnya, dan muridnya juga engage ya, terlibat di pembelajarannya. Oke. Pandemi menuntut guru semakin kreatif dan semangat. Terima kasih Bumi. Empik 0489 memacu guru kreatif dan inovatif. Ini dari Bu Moza, juru kisah. Sebelum pandemi kami terbiasa bertemu, memeluk, dan bertatap muka langsung dengan peserta didik. Namun tidak, kali ini pandemi membuat kami guru PAUD harus berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Nah, Bu Moza memang
dan guru-guru PAUD semua yang lain ya. Ini memang tantangan terbesar di masa pandemi ini adalah untuk guru-guru PAUD dan juga SD yang kelas bawah, karena memang cara melakukan mengelola pembelajaran yang dukungan mungkin secara komunitas psikososial gitu ya, ini susah dilakukan karena memang kita harus melakukan protokol kesehatan gitu. Ini merupakan tantangan, dan mungkin ada dari teman-teman guru PAUD yang lain bisa mengasih insight apa sih strategi yang dilakukan, cara yang berbeda ini supaya tetap koneksi emosi dengan murid-murid itu bisa tetap terbangun. Karena seperti yang kita tahu, belajar kan bukan saja tentang kognitif, tapi sebagai manusia itu dimensinya ada dimensi kognitif, juga ada dimensi emosi juga gitu. Jadi pasti itu sangat dibutuhkan. Mungkin ada yang bisa berbagi bagaimana cara menghadapi melakukan koneksi emosi dengan murid-murid selama pandemi ini, mungkin dengan jarak jauh tadi ya. Masa pandemi menyadarkan kita sebagai guru harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, betul sekali Bu Elizabeth. Tantangan kita, dan pada saat ini kita sebenarnya ya kalau mungkin dilihat dari hari per hari, mungkin kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya sudah bergerak keluar dari zona nyaman cukup jauh menurut saya. Kalau kita bayangkan diri kita di bulan Maret di 2020 dengan dibandingkan dengan sekarang udah Februari, udah hampir 1 tahun, menurut saya dengan semakin terbiasanya kita bahwa kita sudah melihat guru-guru seluruh Indonesia, mau yang tua mau yang muda, itu sudah terbiasa semakin terbiasa dengan menggunakan fitur-fitur teknologi gitu, yang sebelumnya itu tidak atau jarang sekali terjadi. Bahkan yang muda saja sebelum pandemi itu agak malas gitu. Saya termasuk yang tidak nyaman kalau melakukan pertemuan dengan Zoom ya, walaupun dari segi penggunaan teknologi mungkin saya cukup ya terbilang lebih lah, maksudnya agak sering gitu ya dibanding kebanyakan, tapi bukan berarti itu kemudian membuat nyaman untuk menggunakan Zoom. Sekarang semuanya udah bisa di mana-mana melakukan pertemuan, melakukan pembelajaran, workshop juga bisa dengan Zoom, dan sehingga bisa menjangkau luar biasa seluruh Indonesia ya. Dan kami pun juga dari program Guru Belajar, itu kan kita udah ada Guru Belajar yang seri untuk seri AKM yang terakhir, kecakapan hidup, lalu pembelajaran di masa pandemi, bagaimana menggunakan kurikulum darurat. Itu dalam waktu sekitar 3 bulan sudah lebih dari 400.000 guru yang mendaftar, udah hampir 100.000 yang menyelesaikan sampai akhir diklat ya. Dan itu tidak terbayangkan kalau misalnya bukan pandemi, bagaimana bisa menjangkau begitu banyak teman-teman guru seluruh Indonesia. Sekarang dengan adanya bukan saja platformnya ada, tapi mulanya ada kebiasaan baru, terbiasa dengan menggunakan fitur-fitur teknologi. Banyak sekali guru-guru termotivasi untuk bisa belajar dan kemudian bisa menyelesaikan program-program pelatihan yang kita sediakan dengan sangat cepat. Dan guru-guru kan bisa belajar kapan saja. Kalau kita melakukan workshop melalui live gitu ya, kan mungkin ada guru yang zona Indonesia Barat jamnya masih jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu. Tapi kalau yang ada di zonanya wilayah Indonesia Timur kan berarti itu udah dari jam 9 malam sampai jam 11 malam kan. Jadi waktunya kadang-kadang mungkin ada yang pas, ada yang nggak pas gitu. Tapi dengan adanya dilakukan secara platform, secara mandiri, guru-guru bisa belajar kapan saja, mau jam 3 pagi mungkin ya, habis sholat tahajud gitu. Atau mungkin subuh-subuh sebelum berangkat dan lain sebagainya, atau pas lagi koneksi internetnya lagi bagus, sehingga bisa lebih nyaman buat guru-gurunya, tinggal kemauan untuk belajar aja gitu. Jadi platformnya udah ada, dan kemudian mudah-mudahan jaringannya juga oke gitu ya, dan tidak berat-berat banget gitu, dan tinggal kemauan untuk kemudian belajarnya. Jadi ini merupakan harapan baru menurut kami yang bisa untuk kita bisa lebih menjangkau guru-guru di seluruh Indonesia. Tentunya kita kombinasikan juga ya, kan kita tahu bahwa tatap muka tetap ada dampak yang juga sangat positif gitu. Jadi kombinasi antara daring sama luring itu akan kita lakukan nantinya. Pandemi membangkitkan rasa empati. Wow, terima kasih Bu Yulia.
Eh, Bagaimana dengan kreatif hikmahnya banyak. Kegiatan yang lebih berpihak pada murid. Wah, Bu Yulia ini jangan-jangan CGP nih, bahasanya sangat CGP sekali nih, berpihak kepada murid. Guru harus belajar kreatif dan inovatif. Terima kasih Bu Viva, eh, Pak Fadian. Ketika pandemi, kemampuan IT guru meningkat dan berkembang. Baik. Menyadarkan dari Bu Isro bagaimana proses banyak yang terabaikan di proses KBM. Waduh, ini Bu Isro dari PGP ya. Terima kasih Bu Isro. Semoga ini proses yang berjalan adalah proses yang memberdayakan Bapak Ibu semua, yang terutama nih Bapak Ibu guru yang ada di pendidikan guru penggerak ya. Dan nanti kita akan terus buka angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat. Tahun ini ada tiga angkatan insya Allah. Dan nanti sampai tahun depan itu bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Dan kita juga baru meluncurkan program sekolah penggerak. Itu juga ada lagi tuh program yang keren, yang mudah-mudahan juga akan lebih menggairahkan semua guru-guru Indonesia mendapatkan bermacam-macam alternatif kesempatan untuk belajar. Bisa lewat guru belajar, guru berbagi, bisa lewat guru penggerak, bisa lewat sekolah penggerak, bisa lewat nanti juga macam-macam ya dari UPT kita yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga sesama guru juga saya lihat banyak sekali komunitas-komunitas tadi yang ada diceritakan, ada yang membuat komunitas belajar di daerahnya gitu ya, sehingga kemudian melakukan pembelajaran itu tidak hanya karena ada yang menginisiasi, tapi sesama guru pun bisa melakukan inisiasi. Saya kemarin ada beberapa guru yang dari guru berbagi, lalu kemudian bersama Widya Iswara. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah mereka mengikuti pelatihan Google Certified Educator. Jadi Google itu ada memiliki sertifikasi level educator 1, 2 gitu ya, sampai beberapa saya lupa. Tapi yang level 1 itu level yang fundamentalnya, tapi itu ada ujiannya, jadi untuk certified-nya. Nah, yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu guru adalah bahwa guru-guru yang mengikuti itu tidak berhenti sama mereka gitu. Mereka kemudian mengimbaskan kepada guru-guru lain. Ada satu guru, saya lupa nama Bapak ini ya, dia di Kalimantan Selatan, daerah itu lagi kebanjiran kan kemarin. Tapi tidak menghentikan semangat Bapak ini untuk berbagi gitu. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan, Bapak, aduh saya lupa, maaf nih namanya. Dia membagi sampai 900 lebih, jadi hampir 1000 guru yang kemudian di share sama Bapak ini apa yang sudah dipelajarinya dalam Google Certified Educator. Nah, menurut saya ini adalah kunci dari kekuatan kita Indonesia itu adalah semangat nilai untuk berbagi, yaitu nilai gotong royong sebenarnya, baik itu murid maupun guru dan semuanya itu menurut kami itu perlu terus kita kuatkan, karena disitulah menurut saya kita bisa untuk melakukan lompatan yang diharapkan oleh Pak Presiden, oleh Mas Menteri, lompatan untuk bisa mengejar ketertinggalan kita dengan adanya gerakan untuk saling berbagi. Jadi ketika mendapatkan sebuah ilmu dan kemudian atau keterampilan, itu saya melihat sekali lagi ya, guru-guru Indonesia dengan sangat luar biasa semangatnya untuk membagikan kepada guru-guru yang lain, mengambil inisiatif untuk melakukan itu. Bukan karena ini ada poin kreditnya gitu ya. Ini bukan karena apa, tapi memang karena ingin untuk berbagi, dan saya yakin bahwa kita semua memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu untuk bagaimana anak-anak murid kita bisa terlayani dengan lebih baik. Saya rasa itu yang menjadi poin yang jadi sangat penting. Ini Bu Jurnal Astari ya bilang Canva mudah Pak, siap. Mohon saya nanti diajarkan juga ya, Bu Jurnal bisa berbagi sama saya juga nih gimana menggunakan Canva. Saya taunya Canvas. Kalau Canvas itu kan LMS yang cukup sering digunakan ya, atau saya pernah menggunakan lah. Tapi Canva saya nggak tahu. Mudah ya? Oke, kalau gitu nanti saya ikut belajar sama Bu Jurnal ya. Ada juga yang bilang melalui Google Forms, membuat aplikasi.
Canva dalam belajar menggambar. Oke, terima kasih. Baik, salah satu hikmah pandemi adalah belajar teknologi ada juga dengan virtual reality. Waduh, ini augmented reality, virtual reality ini udah lebih canggih lagi nih. Ini dari siapa tadi ya? Dari Bu Arnio Takvia. Keren sekali. Oke, Bapak Ibu sepertinya baik. Kita mungkin harus selesai dulu pada saat ini. Mohon maaf sekali. Ini mungkin ada beberapa dari komentar Bapak Ibu yang belum saya baca, tapi semuanya sudah saya lihat. Ini ada yang nanya tentang PPG. Insya Allah kita ada PPG ya Bu untuk tahun ini. Mudah-mudahan baik itu prajabatan maupun dalam jabatan kita akan lakukan, karena itu kita perlu sekali, dan terutama untuk guru-guru SD ya, kita akan sangat menekankan fondasi pendidikan kita, yaitu guru-guru SD. Itu mungkin guru yang paling keren gitu ya, terutama untuk membangun fondasi literasi, numeracy, karakter. Itu kita mulai dari pendidikan dasar. Baik, Bapak Ibu guru, saya rasa cukup sekian dulu. Saya ingin tahu apakah ini kan saya masih coba-coba, ini masih test trial yang pertama. Mohon nanti masukannya apakah live IG ini merupakan sesuatu yang bisa terus kita lakukan, bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah dengan pertama tentunya selama pandemi ini terus berbagi inspirasi, terus melakukan belajar dan berbagi bersama-sama dengan guru lain, baik itu dari program apakah program dari pemerintah ataupun program dari mungkin dari sebuah organisasi, atau Bapak Ibu sendiri yang secara proaktif membuat kelompok-kelompok belajar itu. Saya sangat terima kasih sekali lagi, dan teruslah kita menguatkan semangat untuk terus belajar dan berbagi, karena anak-anak kita tentunya tidak bisa menunggu ya. Anak-anak kita akan terus waktu, terutama yang sekarang, yang nanti mudah-mudahan mari kita tentunya berdoa bersama-sama pandemi ini bisa segera berakhir. Ada sedikit bocoran dari saya untuk nanti vaksin, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu guru juga mendapatkannya segera gitu ya. Kami terus mengupayakan ini dan sehingga kemudian bisa terjadi pembelajaran yang mungkin tatap muka lebih memungkinkan gitu ya, tapi tetap kita harus terus dengan Kementerian Kesehatan, dengan semua pihak yang terkait harus melakukan assessment supaya memastikan bahwa kondisinya betul-betul oke. Tapi tentunya semua dari kita sudah rindu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya juga mendoakan Bapak Ibu semua sehat-sehat, terhindar dari COVID. Sekiranya ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kedepannya Bapak Ibu guru tetap semakin semangat untuk belajar dan berbagi, walaupun pandemi nantinya mungkin sudah berakhir gitu ya, karena momentum kita untuk belajar dan berbagi adalah hal yang sangat kita tunggu-tunggu dalam ekosistem pendidikan kita. Kita bergerak bersama-sama, saling yang sudah lebih maju mungkin kita saling bantu guru-guru yang lain, sehingga kita akhirnya secara tim kita adalah tim Indonesia untuk anak-anak Indonesia akan semakin kuat dan semakin kompak gitu ya. Baik, Bapak Ibu guru, terima kasih sudah bergabung dan berbagi di live IG dengan saya pada malam hari ini. Ini kita malam mingguan ya Bapak Ibu, malam mingguan sama Bapak Ibu semua. Semoga berkenan, dan jika Bapak Guru semuanya merasa ini bisa kita lanjutkan, kita akan teruskan. Saya akan tutup dengan pantun ya. Mohon izin, ini pantunnya mungkin seadanya. Minum kopi di hari Sabtu, kopinya dibeli dari Bengkulu.
Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga pandemi segera berlalu. Sabtu malam kita saling terhubung, memupuk cinta dan ulas asih. Salam hangat bagi semua yang sudah bergabung. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selamat malam semuanya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum, selamat malam.